Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast Visioner. Nah, hari ini saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang juga sudah selalu mengikuti channel kami. Yang tentunya di channel ini pasti kita memberikan sesuatu yang bermanfaat. Iya. Oke, hari ini saya kedatangan tamu, yaitu dosen Stikib Islam Sabilal Muhtadin, khususnya di Prodi PGS nih. Beliau adalah Ibu Novi Nurdian. Terima Ya, kasih. selamat Mbak Ana. pagi Ibu. Pagi. Iya, sehat selalu Bu. Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat. Iya. Nah, Ibu, ini beliau yang akan nanti membahas tentang pembelajaran daring. Pastinya di sini ada dong mahasiswa atau teman-teman juga yang masih sekolah atau yang umum. Pasti semuanya juga mengalami tentang pembelajaran daring. Nah, di sini beliau seorang dosen, jadi pastinya banyak sekali pengalaman-pengalaman ya Bu ya, yang pembelajaran daring ini. Iya, Iya. banyak banget. Ibu, kita akan ngobrol tentang daring nih. Bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran daring saat ini, Bu? Karena terpaksa kan kita ya daring. Iya. Karena sudah hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kita melalui daring ini. Adanya COVID-19 di negara kita, sudah 1 tahun lebih kita merasakannya. Iya. Dan ya mau nggak mau kita daring gitu. Benar. Mau nggak mau Ibu ya. Iya. Jadi ini mungkin buat mahasiswa yang pertengahan itu mungkin semester 5 atau 7 itu kan Bu ya. Ini sesuatu hal yang baru. Kan biasanya tatap muka ya Bu ya kalau pembelajaran. Iya. Nah, pastinya di situ ada mahasiswa yang siap, ada yang tidak siap dengan pembelajaran daring ini. Iya. Nah, gimana Bu mengatasi mahasiswa yang memiliki problem ketidaksiapan? Problemnya tuh yang paling utama itu sepertinya sih rasa malas gitu ya. Malas? Jadi iya, malas. Iya. Mereka mungkin biasanya berangkat gitu ya, berangkat dengan semangat ke kampus, ke sekolah. Tapi ini di rumah aja gitu, seperti nggak ada motivasi gitu kan. Oh. Jadinya belajar ya di rumah aja dengan seadanya gitu kan ya. Karena di rumah nggak ketemu siapa-siapa juga gitu. Toh siapa yang melihat saya seperti itu Iya. kan biasanya. Gitu. Tapi ada nggak sih Bu mahasiswa yang mungkin ada kendala selain malas nih Bu? Terkadang mungkin gangguan sinyal atau seperti apa Bu? Iya pasti Ada itu. nggak? Ada beberapa yang mahasiswa kita yang biasanya pulang kampung ya. Iya, itu Bu. Nah. Menurut saya itu memang harus diantisipasi kalau Iya. pulang kampung. Itu jadinya harus dipersiapkan juga. Kalau misalnya kuota, alhamdulillah kan sudah dapat ya. Iya, Dapat benar, ada subsidi kuota gitu. Heeh. Yang menjadi kendala saat ini sinyal itu sih. Sinyal Kalau, itu. rata-rata mahasiswa yang luar kota nggak mungkin kan dia ngekos gitu, tetap ngekos Iya. di sini gitu kan. Jadi ya pasti pulang kan. Itu sih kendalanya. Oh, tapi ngomong-ngomong Bu ya, kalau misalnya kita pembelajaran daring seperti ini, bisa nggak sih kita tetap memaksimalkan nilai kita Bu? Oh bisa. Gimana Bu? Bisa pastinya. Yang pertama harus kehadiran. Kehadiran itu yang paling utama ya. Iya. Kalau nggak hadir itu pasti sangat dipastikan bisa mengurangi nilai. Kemudian yang kedua selain kehadiran, yang kedua itu tugas. Benar. Karena kita tatap muka Iya. kurang maksimal ya. Iya. Makanya kan dosen biasanya kebanyakan mereka tuh pada ngeluh, "Ibu, tugasnya banyak," gitu kan. Tugas itu wajib diselesaikan tepat waktu yang pasti. Emang Harus tepat waktu. kalau daring seperti ini tepat waktunya itu diberikan berapa? Pasti ada jangka waktunya ada ya, dari Bu? dosen. Pasti kan ada jangka Iya. waktunya dari dosen. Nah, kalau misalnya daring nih, perkuliahan daring nih, misalnya ada dosen yang memberi kelonggaran ya. Iya. Biasanya kan ada mata kuliah yang 4 jam, 4 kali 50 menit gitu ya. Benar. 4 jam pelajaran gitu ya. Biasanya kan ada itu masa prakteknya. Nah, kadang beberapa dosen kan yang mempunyai kelonggaran waktu nggak sampai yang penuh gitu ya. Iya. Itu gunakan sisa waktunya untuk mengerjakan tugas. Oh, Jadi oke. jangan dibuat asiknya dosen ini Berleha-leha gitu Bu ya. Jadinya itu juga bagian dari pengerjaan tugas gitu loh.
ternyata ada caranya ya teman-teman. Jadi Iya. kalian nggak usah bingung. Kalau daring ini gimana ya biar nilainya maksimal ya. Apa yang dijelaskan Bu Novi itu termasuk solusi sih Iya. buat kita Satu semuanya. lagi, Apa satu Bu? lagi harus aktif saat daring. Oh berarti ketika ada di forum diskusi ya Bu ya? Iya, harus aktif, harus bersuara. Bener, dan jangan juga tutup layar ya. Nanti Itu nggak nggak taunya boleh ngajar itu. dia tidur gitu ya. Nggak boleh itu, Oke. nggak boleh. Menarik sih Bu, pembelajaran mungkin ada yang sudah siap, ada yang belum siap tentang masalah daring ini. Iya. Nah, kalau ini Bu, itu kan solusi tadi. Kalau tipsnya tuh gimana Bu? Oke, tipsnya Iya. yang pertama tuh tadi kan males ya penyebabnya Iya, tuh rata-rata penyebabnya males malas ya. Bener. Jadi yang pertama tuh tanamkan motivasi dulu. Motivasi kalian kuliah tuh apa sih gitu kan? Yang pasti kan pengen jadi sesuatu gitu kan. Jurusan Iya. ini, kalian kuliah di ini, pengen jadi sesuatu ini gitu kan ya. Benar-benar. Untuk menjadi sesuatu itu nggak instan gitu. Jadi Iya, harus jadi ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Proses transfer ilmu dari dosen kan ya. Itu kalau misalnya motivasinya cuma biar aku dapat nilai A, boleh juga nggak apa-apa gitu. Biar aku dapat nilai A aja deh. Itu tadi tipsnya itu tadi kan. Iya. Bagaimana caranya dapat nilai itu tadi yang pasti harus hadir terus, harus aktif dan harus tugasnya harus dipenuhi. Terus yang Siapa lagi, Bu? eh, Ini soalnya menarik nih, jadi saya pengen tanya-tanya iya, terus. tadi itu kan yang pertama tadi motivasi ya. Yang Iya. kedua itu bikin suasana belajar di rumah kita jadi semaksimal mungkin. Jadi buat ruang belajar. Jadi buat ruang iya. belajar sendiri. Iya loh. Jadinya kita nanti akan terhindar dari hal-hal yang mengganggu kita saat belajar. Jadi tetap fokus, Bu, iya, ya? tetap fokus, harus tetap fokus. Yang pasti jauh dari bising. Benar? Terus ciptakan suasana yang santai juga, jangan terlalu tegang juga. Kemudian ya yang pasti buat suasana yang senyaman mungkin untuk kalian belajar gitu. Iya. Terus Apalagi Bu? ada ini harus ada jadwal belajar kalian. Oh. Jadi iya. tetap ditetapkan gitu jadwal belajarnya. Belajarnya misalnya jam segini harus belajar gitu kan, harus ada mata kuliah gitu ya. Iya. Jam 9 misalnya ada waktunya kuliah nih, kalian harus prepare sebelumnya. Jadi harus prepare dari jam 8:30 gitu kan. Jadi siapkan ruang belajar kalian gitu, disiapkan juga alat-alat belajarnya. Disiapkan zoomnya kalau misalnya dosennya mau pakai zoom atau gurunya pakai zoom kayak gitu. Terus kalau zoom ini bagian dari tips juga sih, tips untuk dapat nilai tadi. Oh iya. Jadi jangan sambil rebahan. Nah, gitu. Berarti itu nggak beretika ya, Bu ya. Kalau Iya, sambil rebahan gitu bener. ya. Mentang-mentang kita hanya di layar, Ibu nggak tahu juga nih saya Iya. posisinya gimana gitu ya. Iya. Kalau kita dan wajib on kamera ya, Benar. harus wajib on kamera. Itu bagian dari etika juga. Iya. Itu harus on kamera. Kemudian yang terakhir, yang paling penting itu Apa, Bu? buat kalian kalau misalnya daring tuh jadikan itu seperti kuliah pada umumnya gitu. Jadi tetap harus mandi yang pertama. Yang pertama harus mandi. Iya, iya, Makanya iya. itu kan tadi harus ada jadwal kan. Karena Iya, biar benar. kita prepare gitu untuk mata kuliah kita. Jadi ya tetap mandi, tetap pakai baju yang rapi, tetap pakai parfum kalau bisa. Karena itu akan menjadi Kayak self love gitu iya, ya, benar-benar. mencintai diri kita sendiri jadinya kan. Kalau kita wangi kita pede gitu on kamera gitu kan. Kalau perlu selfie aja juga gitu, terus bikin status lagi daring nih gitu. Jadinya kan kalau misalnya kita ada status lagi daring nih, terus malu dengan sendirinya kan kalau kita Iya. nggak serius gitu saat daring. Benar. Dan jangan pergi kemana-mana. Jadi kalau misalnya sudah karena ada jadwal kuliah itu tadi, ya kalian harus standby gitu, standby jadi di nggak boleh. ruangan. Iya. Iya, itu kan biasanya ada terjadi ketika pembelajaran daring itu mereka menggunakan HP.
Iya. Ya, bukan laptop kan HP. Terus nggak taunya dia ada di jalan, ada Iya. di mall, Nah, nggak itu. taunya. Nah itu Bu, Itu. kadang tuh gimana ya, anak-anak tuh susah dibilangin ya kamu kuliah Iya. ya standby di sini Iya. gitu kan. Iya. Kadang pakai HP. Nah itu Mm-mm. ya salah satu harus dihindari sih. Boleh Iya. pakai HP tapi boleh posisinya banget. harus Iya, ini Bu ya, kita posisinya siap harus, kuliah. Iya, siap kuliah. Harus siap kuliah, harus aktif. Iya. Pasti kan kelihatan gitu ya. Kita dosen kan bisa menilai gitu. Kalau Iya, misalnya dia lagi di luar, pasti dia kurang kurang ada reaksi, kurang ada Iya. respon gitu. saat Jadi kita cuman ada bisa mata kuliah. mungkin mendengarkan saja kayaknya Bu Iya, ya. iya. Oke, nah menarik sekali dibahas tentang kuliah daring ini. Pastinya teman-teman juga oh ini mungkin ya kekurangan saya, ini kelebihan saya ketika daring. Tapi Ibu, kalau selama ini kan Ibu mengajar ya, ya. Terus bagaimana? Itu kan kita membahas secara umum nih Bu. Tapi kalau ke mahasiswa Ibu gimana? Alhamdulillah mahasiswa saya, halo saya rindu kalian untuk bertemu secara langsung. Iya. Pastinya kangen banget gitu. Iya. Apalagi kalau ada kuliah yang harus praktek gitu kan ya. Mm-mm. Tapi sejauh ini alhamdulillah mahasiswa saya Iya. aktif Oh, iya. secara komunikasi juga, Iya. diskusi juga, mereka aktif juga selama diskusi. Mm-mm. Yang pasti sih itu tadi saya menekankan kehadiran. Oh iya. Tapi ini kan ada pembelajaran praktek ya Bu. Apakah Iya. itu tidak menjadi kendala Eh, ketika kita daring ini? Waduh gimana nih? Kan kalau tatap muka kan enak ya, praktek langsung di kelas ini. Iya. Atau kalau misalkan daring seperti ini kan tugasnya praktek. Jadi gimana itu? bisa disiasati Bu. Oh, Kami. bisa. Iya bisa. Jadi ada beberapa mata kuliah yang praktek mengajar. Mhm. Jadinya ya mereka juga harus siap karena ada COVID ini. Mereka Iya. juga harus siap menjadi guru saat COVID-19. Oh. Jadinya mereka juga harus siap menjadi guru daring juga gitu. Hmm. Jadi ya ini pengalaman juga buat kita gitu Iya, kan. benar. Oke. Nah, pembelajaran daring ya jangan kaget ya semuanya, pasti untuk tahun-tahun ini yang sudah mengalami ya inilah pembelajaran daring Iya. seperti ini. Nah, sekarang Bu, kita beralih ke profesi Ibu ya sebagai dosen. Iya. Nah, apa harapan Ibu kepada mahasiswa kita nih Bu ya, ketika mereka sudah lulus? Ya. Iya. Apakah mereka hanya bisa mengajar menjadi guru saja atau gimana? Yang pasti mereka saya harap nggak hanya jadi guru, tapi nantinya teman-teman selain jadi guru yang profesional Ya. juga bisa jadi peneliti yang handal yang Oke. bisa menemukan hal-hal baru untuk Ah. pendidikan, untuk kemajuan pendidikan kita selanjutnya. Apa yang kita ajarkan ke murid itu nanti insya Allah akan bernilai berlipat-lipat jika itu dilakukan oleh murid kita. Benar. Jadi setiap kebaikan yang kita sebarkan ke murid kita dan dilakukan selama berulang-ulang itu Iya. akan menjadi insya Allah menjadi amal jariah kita. Benar. Iya Bu. Oke, Ibu. Ternyata kita nggak bisa kita selain menjadi guru ada profesi lain yang bisa kita kerjakan walaupun lulusan prodi PGSD. Ya, meskipun hanya selama ini kan menjadi guru aja ya. Iya, taunya kalau sudah jadi ini dari FKIP, oh larinya ke guru. Iya, pasti gitu kan, guru taunya kan. ke guru Iya. gitu. banyak hal yang bisa teman-teman lakukan selain menjadi guru pastinya. Tapi ada sedikit yang saya ingin tanyakan juga sama Ibu Novi ini. Sejauh ini kan mungkin ada perjalanan sama seperti kalian semua kan menjadi mahasiswa, ada rutinitas seperti ini, seperti itu ya Bu ya. Nah, sampai sejauh ini Ibu kan sekarang jadi dosen nih. Pasti ada perjalanan menuju jadi dosen Bu. Iya. Jadi perjalanannya apakah hanya dulu menjadi mahasiswa saja atau bagaimana? Pasti banyak pengorbanan. Jadi teman-teman nih ya, jangan kalah dengan sekarang ini daring nih, belajarnya kan di rumah. Nah kalau dulu ibunya pasti kan nggak melewati daring kan, ya. Jadi harus lebih semangat lagi gitu loh, termotivasi. Ini buat motivasi kita gitu loh. Sudah ibaratnya kita juga ada keringanan Bu ya kalau daring Iya. seperti ini, nggak Iya. terlalu capek. Oh harus ini cepat-cepat berangkat, enggak kan? Gimana Bu kalau pengalamannya dulu? Dulu
selesai S1 Ya. saya mencoba menjadi guru juga. Oh. sebelum Iya. sebelum bisa menjadi dosen, saya juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk merasakan jadi seorang guru gitu ya. Oh, Sambil kuliah S2. hmm. Jadi mengajar pagi, kemudian siang kuliah, Ya. dan itu saya lakukan selama saya S2. Wow. Iya. Keren, Kemudian lulus S2 Hmm. ke sini, Ya. ke Kalimantan Selatan, dan alhamdulillah dipercaya menjadi dosen di Stikib Sabilal Muhtadin. Ya, alhamdulillah Bu ya. Iya. Oke, jadi perjalanan seseorang yang sukses itu tidaklah mudah menurut saya. Iya. Oke, baik Bu. Sebelum kita mengakhiri ya obrolan kita tentang daring, ada nggak sih Bu saran yang ingin Ibu sampaikan buat teman-teman semuanya? Nggak cuman buat mahasiswa sih Bu ya, cuman di sini ada mungkin anak-anak SMA, SMP atau pokoknya yang masih sekolah atau umum. Ada nggak Bu saran-saran buat Ibu tetap gimana kita pembelajaran daring ini harus menyikapi? Harus tetap semangat, yang pastinya harus semangat, terus harus disiapkan pembelajaran daringnya. Jangan biasa-biasa saja gitu ya. Yang penting bangun tidur daring gitu. Jangan. Tapi harus tetap mandi yang utama itu tadi. Jadi Iya. persiapkan diri kalian untuk belajar. Itu yang paling utama. Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah siap, kita akan juga mudah untuk menerima ilmu. Oke. Yang pastinya kita tetap berdoa ya. Iya, pasti. Tetap berdoa. Itu selalu, always lah. Dan kita juga nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Iya. Ya. Jadi ya tetap kita harus memposisikan belajar harus diprioritaskan gitu ya. Iya. Jangan dianggap wah kalian ada ini nih waktu di luar bukan untuk liburan sebenarnya. Iya, enggak. Bukan kan. Kalau liburan ada waktunya sendiri Iya. gitu kan. Kalau ini kita tetap posisi yang sama seperti pembelajaran di kelas. Iya. Oke Bu, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup, tetap jaga jarak, tetap semangat. Kita sudah jaga stay jarak belum, healthy. Bu? Sudah. Jaga jarak sudah. Iya benar-benar. Sudah lebih dari setengah meter ini sebenarnya. Jaga Iya. jarak sudah. Oke. Terapkan prokesnya, jangan lupa diterapkan. Sudah. Iya, sip. Oke, menarik sekali hari ini tentang bagaimana harus pembelajaran daring, apa yang harus dipersiapkan, dan bagaimana kita bisa mendapatkan nilai maksimal. Hari ini sudah kita bahas semuanya dengan Ibu Novi Nurdian yang cantik ini. Makasih Bu Ana, Iya, yang cantik juga. semoga nanti kita bisa ketemu lagi Bu ya. Amin. Kita Amin. sharing Ya Rabbal lagi Alamin. ya Amin. ilmu-ilmu yang mungkin sering dibutuhkan mahasiswa. Seperti Iya, saat insya ini Allah. kan yang lagi viral-viralnya atau yang lagi banyak dibicarakan. Iya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang masih mengikuti channel kita di podcast Visioner. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Apa yang kita berikan, apa yang kita share itu selalu memberikan manfaat. Amin, amin, ya Rabbal Terima kasih. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Ibu. wabarakatuh.